Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razak, Ya Karim, Tahrana Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, Alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan, diberikan kesempatan untuk bertolabul ilmi, ngaji bareng ya, ngaji online berarti. Walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat majelis, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan kita ngaji pada malam hari ini. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Kita pertama-tama marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada kesempatan kita ngaji hari ini diberikan kemudahan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Amin. alamin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf ya kita buka untuk kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, yang kami muliakan, guru kita Bapak Ustadz Agung untuk materinya yang luar biasa antara taubat dan hajat nih Bapak. Mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah tidak sabar nih Pak Ustadz untuk mendengarkan ngaji Oke. bareng nih materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, untuk waktunya, tempatnya kami persilahkan, Pak Ustaz. Mangga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqu wa adil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para bapak, para ibu, para sahabat ilmu yang semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali pada kajian hijrah ya, kajian keislaman tentang bagaimana kita bisa melakukan hijrah, perubahan dari yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Ya, kira-kira begitu. Yang terkait dengan taubat, yang terkait dengan hajat, dan apa lagi, Kang? Ya, antara taubat dan hajat, ya. Ya, sebelumnya ya perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya taubat, ya, taubat itu tabah, tabah itu kembali gitu. Kalau hajat, ya hajat yang dimaksud kita punya hajat banyak ya, kemudian pengen dikabulkan hajat-hajatnya, hajat-hajat baik, baik di dunia maupun di akhirat. Cuma ya yang harus kita ketahui bersama itu karena kedua-duanya itu adalah sholat,
Terus ada pemahaman dulu sholat itu apa gitu. Kira-kira kamu Ustadz ya. Jadi sholat ini Bapak Ibu sekalian itu merupakan ya kalau ditinjau dari segi definisi secara logika ya kalau sholat itu artinya ay adua. As-sholatu ay adua. Sholat itu doa. Kenapa doa? Karena dari awal hingga akhir itu isinya doa. Bahkan doa yang paling dikabul oleh Allah Ta'ala itu adalah doa di saat ya tapi tentu harus pakai ilmu ya kalau nggak pakai ilmu ya nanti mardudatun latuk balu artinya ditolak nggak oleh Allah Ta'ala ya jadi bagaimana caranya ya pakai ilmu itu kapan sholat yang mana ya doanya dikabul oleh Allah Ta'ala doanya dalam sholat yaitu di saat sujud terakhir sebelum tahiyat tuh kita berdoa pada Allah Ta'ala. Tapi ya jangan diungkap, jangan diungkap. Eh, Maksudnya jangan diungkap secara lisan, diungkapnya di dalam hati saja. Apa permintaan-permintaannya, hajat-hajatnya di situ akan dikabul oleh Allah Ta'ala. Itu tentang ilmu. Tapi sebelum ke sana, kita definisikan dulu ya. Eh, Definisikan menurut logika bahwa sholat itu artinya ayat doa. Sholat itu artinya doa gitu. Kalau ditinjau dari segi istilah, Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Sepertinya Pak Pemateri, Pak Ustadz terkendala lagi. Mohon izin, mohon ditunggu Bapak Ibu. pergi dulu nih Kang Ustadz. Kenapa pergi Kang Ustadz? Aman Pak Ustadz, Insya Allah ya. Bismillah. Ya, aman, insya Allah aman ya. Lanjut Nggih, ya Pak. Kang Ustadz. Nggih, Bapak, mangga. Ya, jadi uh, jika seseorang ya sholatnya harus ada niat, ya, harus ada niat. Niat di mana? Niat itu di hati. Ya, jadi ketika sudah niat, ya, kemudian niatnya itu di hati diungkap secara lisan. Itu kalau diungkap secara lisan sih itu tuh hukumnya sunnah itu untuk konsentrasi, untuk narik kefokusan kita bahwa kita sudah akan mulai sholat. Jadi kalau misalkan dalam hati Allah Akbar, udah bagus kayak gitu tuh. Lebih bagus lagi diungkap. Usolli fardhu dhuhri misalkan. Usolli fardhu asri ya arba'a rokaatin. Nah itu harus benar niatnya. Arba'a rokaatin. Ya. Mustaqbil berarti adaan makmuman diupayakan sholatnya tuh jamaah supaya kualitasnya tuh 27 derajat ya diupayakan kalau ya di rumah dengan anak cucu istri supaya kita hidup tuh ibadah pada Allah itu bermutu berkualitas ya karena waktu yang dipakai sama dengan antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah cuma kualitasnya berbeda
oleh malaikatnya tuh contreng ini sholatnya jamaah contreng gitu Kang Ustad. Sholatnya sendirian nih contreng sendirian. Jadi hidup di dunia ini harus bermakna, harus bermutu, berkualitas karena energi yang dikeluarkan itu sama. Ya. Nah, kemudian niatnya juga harus benar. Ya, kalau tidak bisa diungkap secara lisan, khawatir keliru, ya, maka dalam hati. Ya, tapi harus diawali dengan Allahu Akbar. Tapi kalau kita seorang Muslim, ya niat sholat, ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, gak benar-benar, ya harus dibenerin. Ya. Motor kalau rusak dibetulin ya rokok nggak ganti rokoknya ya yang rokok ya. Ya. Rumahnya ada yang rusak diperbaikin kenapa sholat ya belum benar nggak diperbaiki diperbaiki itu keliru itu. Jadi yang harus skala prioritas itu ya diri kita dulu, bagaimana pendekatan diri kita pada Tuhan, bagaimana pendekatan diri kita pada Allah Ta'ala. Ya. Karena Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu ya yang ngurus, yang ngopeni, yang mengatur, yang memanage segala ya alam yang ada yang kita tahu ini. Ya itu semuanya itu dari pagi berganti siang, siang berganti sore, sore berganti malam tiap hari ya tanpa berhenti. Nah itu siapa yang ngatur? Allah Ta'ala. Langit di atas permukaan bumi segitu lebarnya itu. Nggak ngebrot, nggak rusak, nggak hancur. Padahal tidak ada tiangnya. Siapa yang ngatur? Allah Ta'ala. Manusia sejagat alam raya ini ya tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Ya, siapa yang ngatur? Allah Ta'ala. Yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, termasuk memberikan rezeki terhadap ya makhluk-makhluk yang ada di dasar tanah, kayak cacing dan kawan-kawannya. Itu atas jaminan Allah yang ngaturnya. Maha Maha kasih sayang, Allah Rahman, Allah Rahim. Nah, kitanya tentu berterima kasih. Terima kasih dipanjangkan umurnya oleh Allah. Terima kasih diberi kesehatan, dicukupi segala hidupnya. Kita terima kasih kepada Allah melalui pendekatan diri pada Allah. Apa di antaranya adalah sholat. Nah, gitu. Jadi kita kalau sudah ada niat, sholat, gitu, terus dimulai takbir, ya Allahu Akbar, sudah tidak boleh melakukan hal-hal yang lain terkecuali ya ritual-ritual sholat itu. Ya, ada doa iftitah. Doa iftitah itu tidak satu macam banyak. Ya, silakan kita pilih yang mana. Antara yang satu, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Boleh silakan pakai itu. Tapi jangan salahkan bacaan-bacaan orang yang lain seperti Allah Akbar kabiro. Walhamdulillahilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu juga jenis doa iftitah. Orang yang biasa doa dan seterusnya tidak perlu menyalakan doa iftitah yang biasa digunakan oleh orang lain. Doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya il akhiri. Nah, kita sejajar bareng-bareng mencari ridha Allah. Kedua-duanya juga ya teraurat teraurat tuh datang ya terburut datang dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kenapa bahwa sholat itu adalah doa, yaitu awal saja itu doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya itu doa itu. Ya, demikian juga ya di bacaan surat Al-Fatihah itu intinya doa. Ya, dari Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, itu muji itu, muji Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani Ar-Rahim, Ar-Rahman yang kasih sayang di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi kasih sayang saja. Artinya di dunia ini yang mendapatkan kebahagiaan, hajat kabulkan, baik orang ataupun non muslim itu karena hingga sifat tempel makhluk seperti mau dan ada kendala, Kenapa sih nggak ada suaranya? nggak ada Ini yang suaranya. rusak yang sini apa sini? Ini ada trouble, trouble ya, nggak kelihatan wajahnya ya. Nggih, Pak Ustaz. Mm-mm. Lanjut saja ya, mungkin ada sinyalnya yang kurang ini. Pakainya pakai anu nih, iya, Itu tiap hari ganti, iya Nggih, lanjut pramuka saja ganti. Kang ya. Tiap hari Yang lainnya Ya, di mute aja Kang. Yang lainnya di saya mute. makanya beli satu nggak bisa sampai. Makhluk yang bernama harimau dan lain-lain, yaitu makanannya adalah daging. Itu kalau ada ayam atau ada makhluk yang ada banyak dagingnya itu diterkam dimakan. Tapi anaknya sendiri, si harimau itu tidak mau, ya tidak mau memakan, tidak mau menjadi santapannya. Padahal si daging ditempeli sifat rahmannya Allah Ta'ala. Gitu Kang. Kayak anak tuh ke orang tua kadang-kadang abai, tapi orang tua sih pokoknya sih kayak kayak matahari menyinari bumi. Ya, tidak ada harapan untuk balas kasih sayang orang tua, kasih sayang terhadap anak-anak sih wallahu a'lam. Ya. Itu karena mendapatkan titipan sifat rahmanya Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana ayam, ya ayam satu ya bisa memprotek ya anak ayam jumlahnya lebih dari 5, 10 bahkan lebih. Tapi anak ayam satu pun ketika dewasa nggak ada yang bisa memprotek induknya. Nah, seperti itu. Kasih sayang Allah menitipkan kepada orang tua, kepada anak itu sangat luar biasa. Itu mendapatkan titipan kasih sayangnya Allah Ta'ala. Gitu. Makanya dalam surat Al-Fatihah itu dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu redaksi bebas terjemah menurut Departemen Agama. Tapi kalau menurut bahasa Jawa ya atau mungkin bahasa Sunda yaitu Ar-Rahman yang kasih sayang di dunia dan di akhirat untuk seluruh makhluknya baik muslim maupun non-muslim. Maka orang-orang non-muslim kaya kaya tuh itu karena apa? Karena mendapatkan kasih sayang dari Allah. Walaupun bahasanya adalah istidraj gitu. Kalau orang muslim mukmin itu kasih sayang dari Allah, tapi itu nikmat dari Allah, bukan istidraj. Nah, kemudian ar-rahimnya itu kasih sayang di akhir saja, yang hanya diberikan untuk orang-orang Muslim. Orang orang non-Muslim nggak mendapatkan kasih sayang yang bernama Rahim. Gitu. Nah, kemudian itu Bismillahirrahmanirrahim, ngalem pada Allah.
ya enggak. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin itu juga ngalem. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam itu ngalem. Memuji Ar-Rahmanir-Rahim itu memuji Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin itu juga memuji Allah yang memiliki hari agama, hari kebangkitan, ya, hari akhirat, ya, Maliki Yaumiddin, iya karena budu wa iya karena stain, hanya kepadamu saja ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami semua minta pertolongan. Itu semuanya ngalem baru isinya doanya adalah ihdinas siratal. Isinya sih itu. Apa sih doa tuh? Doa itu artinya tolabul fi'li minal adna ilal a'la, tuntutan pekerjaan dari bawahan kepada atasan, dari hamba kepada Allah Ta'ala. Ihdi ya Allah, tunjukilah nak kepada kami semua sirotol mustaqim, jalannya yang lurus. Itu doa itu. Doanya di situ. Iya karena butuh iya karena stain. Sirotol ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan kepada mereka. Goiril magdubi, bukan jalannya orang-orang yang engkau marahi, waladolin, dan juga bukan jalan yang tersesat, gitu. Nah, kemudian bacalah surat Al-Quran yang mudah, yang benar, yang makhorijul hurufnya, panjang pendeknya, tajwidnya. Kalau bisanya kulhu ya kulhu, nggak apa-apa. Kulhu itu surat Al-Ikhlas. Yang penting sih ada ayat dari Al-Quran dan dibaca secara benar. Syukur tahu artinya. Itu yang diharapkan sih gitu. Sholat tuh. Sholat yang akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar itu sholat yang khusyuk. Yang sholat yang khusus sih kayak apa? Sholat yang fokus gitu. Jadi sebelum kita mulai sholat tuh, kita tuh mau sholat, di depan kita itu ada Allah Ta'ala. Pada saat sholat itu kita yakinkan bahwa Allah itu ada di depan kita, yakinkan bahwa Allah itu melihat kita, mendengar ucapan-ucapan kita, dan menjawab bacaan-bacaan sholat kita. Maka kalau seorang muslim sholatnya yang demikian, itu insya Allah akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ya, satu lagi, jangan-jangan sholat ini adalah sholat yang terakhir untuk kita di muka bumi ini. Jadi sholatnya yang bermutu, sholat yang berkualitas, sholat yang bermakna. Kedekatan kita pada Tuhan tuh seperti itu. Allah mah tergantung hambanya. Wallahu fi dzonil abdi. Ya, Allah mah tergantung hambanya. Gitu. Jadi pada saat sholat tuh, kita tuh harus diawali ada satu, ya, pemikiran, ya, bahwa, ya, kita lagi berhadapan dengan Allah Ta'ala. Apa yang kita diawasi oleh Allah Ta'ala, bahkan ketika kita baca surat Al-Fatihah, ya, iya karena dua iya karena stain, itu Allah tuh
Udah. Masih trouble ya Kang ya. Lanjut, 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 lanjut. Iya, Pak Itu Ustadz. jadi antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala itu ada komunikasi. Kapan komunikasinya? Pada saat sholat itu. Ya, maka pantas kalau eh, sholat itu bisa menyebabkan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar karena selalu dibimbing. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh untuk melakukan pendekatan diri pada Allah, untuk melakukan ketaatan pada Allah, menjauhkan diri dari kemaksiatan, kemaksiatan, maka Allah akan bimbing. Lanahdiyanahum subulana. Akan kami bimbing, kata Allah. Gitu. Maka kita harus selalu memohon pada Allah Ta'ala. Ya. Kadang-kadang digoda oleh setan, oleh alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Setan itu konon, konon ya, konon ya Kang Ustadz, konon. Itu dari api katanya, dibuatnya dari api. Kalau manusia itu asal kejadian mulanya, nah, itu dari tanah. Itu asal kejadian manusia. Kemudian berproses ya kemudian berproses eh, melalui manusia berikutnya yang saat ini kita salah satu dari manusia itu kemudian dari air mani gitu. Kalau dulu asal kejadian manusia eh, Nabi Adam itu dari tanah. Kalau sekarang kita itu udah itu dari saripati tanah. Dari saripati tanah itu maksudnya bagaimana? Ya, misalkan gini ya, kita makan kelapa gitu ya. Kelapa itu kan dari saripati tanah. Kita makan nasi nih, nasi itu kan gabah, gabah itu kan beras, padi, padi itu juga dari saripati tanah. Kemudian dikonsumsi, ya makanan dikonsumsi dari tanaman. Kemudian berproses, kemudian menjadi sebagai seorang suami yang mendatangi istrinya melakukan reproduksi. Keluarlah air di situ. Di saat istrinya lagi sehat, lagi subur, lagi pas gitu momennya, kemudian akan menjadi benih dari air mani, kemudian berubah menjadi alaqah, 40 hari berikutnya menjadi mudghah, kemudian jadi janin. Proses 40 hari 3 kali. Maka kalau 40 hari dikali 3 maka 120. 120 itu dibagi per bulan 30 hari, maka 4 bulan. Pada saat 4 bulan itulah ya Allah mengutus malaikat untuk memberikan nyawanya, rezekinya, nasibnya, dan lain seterusnya. Gitu. Nah, itu asalnya dari kejadian ya dari apa? Dari saripati tanah gitu. Ya, jadi kita sebagai sebagai manusia ya harus sadar bahwa dari ya kita itu semua berasal dari ya Allah, kemudian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Nah, kita lanjut ya. Jadi jadi kita semua ini ya harus sholat ya karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal mungkar akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah akan dibimbing oleh Allah Ta'ala orang satu hari
minimal minimal itu membaca iya karena budua iya karena stain, ya itu berapa rokaat itu? Ada 17 rokaat ya. Jadi bagaimana kita tidak dekat dengan Allah Ta'ala? Lalu kenapa ada sebagian orang itu justru tidak taat pada Allah? Ya, yaitu karena digoda oleh setan. Dari dulu setan mendeklarasikan diri ketika ketika setan ya ini dikeluarkan dari sorga dan dimasukkan satu golongan calon penghuni neraka, itu gara-gara disuruh berhormat, takzim, menghormati kepada Nabi Adam karena Nabi Adam ini adalah sosok manusia pilihan Allah untuk menjadi khalifah yang mengatur alam ini. Ya, dengan ayatnya wa idz qala rabbuka lil malaikati, ketika Tuhanmu berfirman di hadapan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan di muka bumi ini seorang manajer, direktur, pengelola. Kemudian saat itu malaikat seraya ya bertanya, protes, kenapa enggak dari kalangan malaikat saja gitu yang akan menjadi khalifah, justru dari kalangan manusia. Maka mereka mengatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Akankah engkau menciptakan, menjadikan seorang manusia di muka bumi ini ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, yang senantiasa melakukan pengrusakan dan pertumpahan darah, kata para malaikat kepada Allah tuh begitu. Qala ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang Anda semua ketahui, katanya begitu. Nah, kemudian Allah berikutnya wa 'allama Adam al asma kullaha. Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam semuanya sehingga Nabi Adam menjadi orang yang ilmu gitu. Orang yang ditempel ilmu tuh oh ya dengan kehendak Allah tanpa proses menjadi saja al-alim. Nah, karena al-alim, orang alim, Nabi Adam itu maka dimuliakan oleh Allah. Semua makhlukku kira-kira begitu. Sujudlah Anda semua hormat kepada Adam. Karena diperintah oleh Allah yang menciptakannya, maka semuanya sujud semua. Ya. Para malaikat saat itu pada sujud kepada Nabi Adam dalam rangka penghormatan, ya, mengikuti instruksi dari Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Ya, iblis nggak mau. Kenapa Anda nggak mau sujud? Sebagaimana para malaikat. Apa saya dibuat dari api? Adam itu dari tanah, maka aku lebih mulia daripada Adam. Maka masa saya harus hormat kepada Adam? Nah, gitu. Maka sejak itu menjadi permusuhan antara Nabi Adam dengan iblis. Iblis kau turun dari sorga ke dunia. Turunnya turun lah, kira-kira gitu. Turun, turun. Setelah turun, dia memohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, saya mohon kepadamu, ya Allah. Ya, minta apa kau iblis? Saya minta dipanjangkan umurnya oleh engkau. Baik, aku kabulkan engkau. Engkau akan panjang umurnya sampai hari kiamat nanti. Maka iblis itu banyak jumlahnya. Nggak mati-mati karena panjang umur. Udah itu saja iblis, satu lagi ya Allah. Apa tuh iblis? Izinkan saya untuk menggoda Adam dan keturunannya. Baik, aku kabulkan juga. Tapi ingat iblis, Anda tidak akan bisa menggoda hamba-hambaku yang ikhlas. Tuh. Jadi orang yang ikhlas sih nggak bisa digoda sama iblis. Yang bisa digoda oleh iblis itu orang yang tidak ikhlas, yang ada pamrih,
yang pengen di alam, pengen dipuji. Kayak orang umroh tuh ya, orang umroh tuh keliling, keliling Ka'bah, itu difotoin di belakang di di backgroundnya tuh Ka'bah. Ngapain gitu? Ya supaya mau di-share ke status WhatsApp atau ngapain kayak gitu ya biar pada tahu nih teman-teman bahwa saya lagi ada di sini. Ngapain kayak gitu tuh yang demikian itu tuh ya pengen dialem oleh orang lain tuh pengen melihat. Ya kalau orang pengen dilihat oleh orang namanya ria. Kalau bahasa Arabnya itu ria anas itu. Nah itu orang-orang yang semacam ini yang gampang pisan diseledatkan, yang di rekayasa oleh setan supaya apa? Supaya tidak ikhlas dalam hal ibadah. Lagi-lagi setan itu ya katanya dari api. Api itu ya kalau dilempar, kalau dipukul ya nggak kena ya. Maka kalau api itu akan eh, akan matinya itu dengan air ya. Maka orang yang lagi kena was-was, malas itu ya harus segera ambil wudhu. Si setan itu, waduh ini si hamba ini nih kata nggak bisa digoda, katanya. Susah ini, udah tingkatan tinggi ikhlasnya. Maka si setan ya mencari strategi yang lain, nggak tinggal diem, terus menggoda, mencari cara lain, metode lain untuk menggoda orang tersebut. Nah, setan itu seperti itu. Beda dengan manusia, kalau manusia itu ya ada fisiknya. Ya, kalau si setan itu ya dari api, api ya kumpulan-kumpulan apa sehingga membentuk satu apa yang kita tahu ya bikin panas. Ya dipukul, di apakan juga nggak bisa, nggak kena. Dilempar aja juga nggak kena. Itu namanya setan tuh seperti itu. Nah, kita paling bisa juga memohon pada Allah dengan apa doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu. A'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah. Minasyaitonirrajim. Minasyaiton dari setan, rajim. Rajim itu yang teranjam, yang terkutuk, gitu, yang terlaknat. Gitu. Jadi pada saat sholat, ya kita harus menerjemahkan dalam hati, ya mensyukuri, ya menikmati gerakan-gerakan yang kita lakukan, yakinkan Allah itu ada di depan kita, dan yakinkan Allah mendengar dan mengabul bacaan-bacaan kita. Itu dari awal hingga akhir. Nah, kemudian bacaan setelah Al-Fatihah dengan membaca surat pendek, ya. Yang surat pendek-pendek saja, jangan yang panjang-panjang, kecuali kalau lu sholat lagi sendirian. Karena yang di belakang itu ada orang yang sudah sepuh, yang sebentar-sebentar pengen ke kamar mandi, sebentar-sebentar ingin ke kamar mandi, pengen pipis gitu. Atau ada orang lagi dagang karena ada panggilan sholat, adzan, maka datang ke musola, ke masjid. Setelah itu, setelah sholat doa, ya wirid doa, ya dagang lagi. Makanya jangan lama-lama yang jadi imam tuh, sholat tuh, yang disesuaikan. Ya, bacaannya yang pendek-pendek saja. Bukan berarti nggak hafal surat-surat panjang, hafal, cuma karena kebijakan. Bijak bahwa di belakang kita itu banyak orang sepuh. Ya, kita harus memperhatikan ke sana. Nah, kemudian oh ya, dalam mengikuti bacaan Syafi'iyah gitu, kita intikal setelah bacaan surat pendek intikal Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu kalau menurut Syafi'iyah. Tapi bukan satu-satunya bacaan ruku itu begitu, ada yang lain. Ya, bagi yang baca Subhana Robbia, Subhana Maha Suci, Robbia, pangeran saya.
Al-Azimi yang Maha Agung. Kalau bisa 3 kali. Kalau nggak cukup, kalau lagi buru-buru, cukup 1 kali. Tapi khusyuk, tidak cepat-cepat. Gitu. Subhana rabbil azimi wa bihamdih. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Allah Maha mendengar liman hamidah. Liman bagi orang hamidahu. Ya, karena di wakaf jadi hamidah. Itu asalnya hamidahu itu tuh yang memujinya. Subhana rabbil azimi wa bihamdih. Wa bihamdih itu dengan segala pujian. Kalau bisa 3 kali, kalau nggak bisa 1 kali. Tapi yang bermutu, berkualitas, tahu artinya. Setelah itu sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allah, ya sami Allah, ya itu intikal ya, posisi berdiri sami Allahu, Allah Maha mendengar liman hamidah bagi orang yang memuji dia. Terus baru doa, Robana lakal hamdu. Robana wahai Tuhan kami. Lakal hamdu. Segala pujian itu milik Engkau ya Allah. Lakal hamdu. Mil'u samawati. Mil'u samawati itu artinya itu sepenuh langit yang ada 7 lapis tuh. Itu penuh. Ya pujian-pujian itu milik Engkau ya Allah. Sepenuh langit. Mil'u samawati. Wa mil'ul ardi ya Allah. Puji-pujian sepenuh bumi. Ya. Ya. Sami apa sepenuh sepenuh bumi mil samawati wa milul ardi wa mil wa mil uma itu maksudnya sepenuh sesuatu wa mil uma syikta yang kau kehendaki min syai'in dan suatu ba'du setelah sepenuh langit dan bumi. Itu artinya harus tahu, artinya itu biar khusyuk, enak, nikmat sholat tuh. Kalau bangun jam 2 malam tuh, Masya Allah, wis, kita tinggalkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini. Kita bercinta pada Allah, berkomunikasi, nikmat. Itu juga kita rasakan. Kalau kita, ya tentunya bagi orang yang sudah memiliki, dikaruniai, ya manisnya sholat nikmatnya sholat. Jadi sholat itu nikmat di situ. Ya, mudah-mudahan kita bisa eh, memperoleh karunia dari Allah dengan perasaan yang nikmat pada saat sholat. Itu sangat luar biasa itu. Terus intikal ke sujud. Sujudnya subhana rabbil a'la. Apa artinya? Subhana rabbiya. Subhana maha suci Tuhanku. Al-a'la maha tinggi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Wa bihamdi itu dan dengan segala pujian-pujiannya. Setelah baca 3 kali, kalau nggak sempat ya karena buru-buru ya 1 kali, baru bangun dari sujud tuh. Apa yang kita lakukan? Doa. Apa doanya? Rabbi firli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afan. Terjemahkan dalam hati. Rabbi fili ya Allah ampunilah saya ya Allah. Satu. Rabbi fili. Warhamni ya Allah kasih sayangilah saya ya Allah. Dikasih sayangi rahmatilah saya. Orang masuk surga itu karena mendapatkan rahmat dari Allah, bukan bukan karena ibadahnya banyak, bukan karena nulis kitabnya banyak, bukan karena sedekahnya banyak. Itu mah sabab dia baik. Ya, ibadah, nulis kitab, nulis buku, sedekah, sholat, jamaah, itu masa babi ya. Pada prinsipnya orang masuk surga itu karena mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, kita doa tuh 17 kali tuh minimal tuh kalau sholat fardunya saja. Kalau ditambah dengan sholat-sholat sunnah ya tergantung berapa jumlahnya. Ya, warhamni ya Allah, kasih sayangilah saya ya Allah. Rahmatilah saya ya Allah. Warhamni wajuburni ya Allah, saya banyak kekurangan ya Allah. Tutupi ya Allah, wajuburni kekurangan-kekurangan ibadah kepadamu ya Allah. Tutupi ya Allah, berilah kekuatan kesempatan untuk
bisa ada tambahan sholat sunnah, ya. Wajib zuhur itu kekurangan-kekurangan atau aib-aib, ya. Kita semua tuh punya aib. Manusia semuanya punya aib. Nggak ada yang sempurna tuh tidak ada. Semuanya punya aib. Nabi Adam juga punya aib. Nabi Yunus juga punya aib. Punya Nah, eh, jika kita banyak punya aib tuh ya, banyak dosa pada Allah ya sholat taubat. Nah, ini ada kaitannya dengan sholat taubat. Ya nanti kita jelaskan sholat taubat. Mudah-mudahan ada waktunya. Ya udah jam 9 lebih ya Kang Ustadz ya. Nah sedikit lagi ya, sedikit lagi karena tadi trouble dan agak akhir ya ini mulainya ya. Nah, jadi uh, wajib murni, ya Allah tutupi segala kekurangan saya, wajib murni. Warfa'ni ya Allah, angkatlah derajat saya ya Allah. Ya, pada saat kita bangun dari sujud tuh, kita doanya tuh ya Allah, angkatlah derajat saya ya Allah di hadapanmu dan di hadapan orang banyak ya Allah. Muliakan kami, muliakan saya ya Allah. Warfa'ni. Warazukni ya Allah, berilah kami rezeki. Rezeki itu bukan saja duit, fulus, atau pekerjaan, atau bisnis. Rezeki itu juga baca Al-Quran itu juga rezeki. Bisa sholat fardu secara berjamaah juga itu rezeki. Silaturahmi juga rezeki. Dari mana Pak Ustadz tahu bahwa itu rezeki? Ya kita dari pengkiasan saja analogi. Kalau ada doa khotmil Quran itu warzukna tilawatahu itu artinya ya Allah berilah kami rezeki untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu rezeki. Lah kalau membaca Al-Quran saja rezeki apalagi kalau sholat. Kalau membaca Al-Quran saja itu rezeki, bagaimana kalau puasa gitu. Jadi berilah kami rezeki warzukni. Ya. Rabbi fili warhamni wajburni warzuqni wahdini ya Allah bimbinglah saya ya Allah. Selain doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna istinabah. Itu di dalam sholat ada doa yang mana doanya itu minta dibimbing oleh Allah. Ya, wahdini wahdini sama seperti doa ketika Siratal mustaqim. Dikuatkan lagi dengan doa setelah sujud. Wahdini, ya Allah bimbinglah saya. Wa'afini, wa'afani, wa'af Allah. Sehatkanlah saya, ya Allah. Wa'afini, sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat akalnya, sehat ekonominya, dan lain seterusnya. Wa'afini, wa'afwani, ya Allah maafkan kesalahan-kesalahan saya. Itu lengkap itu tuh. Makanya al-sholatu ay doa. Lalu bagaimana dengan kita sholat hajat dan sholat taubat? Nah ini sholat taubat dan sholat hajat ini akan bisa menjadi salah satu pembuka rezeki. Ya, banyak orang rezekinya terjegal karena maksiat pada Allah Ta'ala. Maka bagaimana caranya supaya rezekinya itu lancar? Selain punya usaha, ya juga kita banyak banyak baca sholawat kepada Nabi. Kita juga banyak-banyak istighfar. Ya kita itu siapa? Bukan bukan sahabat Nabi, bukan Nabi, bukan sahabat Nabi, bukan tabiin, bukan tabiin, bukan ulama. Nabi saja yang sudah dijaga oleh Allah Ta'ala tidak kurang dari 70 kali istighfar pada Allah Ta'ala. Lalu kita menjadi salah satu umatnya berapa kali baca istighfar pada Allah Ta'ala. Nggak tahu, ya masing-masing baik kita evaluasi. Ya. Nabi Adam, Nabi Adam baca baca doa karena apa? Karena doraka pada Allah. Wala taqrabah hadhihi sajarah. Jangan dekat-dekati pohon ini. Malahan makan. Siapa yang mempengaruhi? Ya setan itu. Nah, maka Nabi Adam dengan istrinya Siti Hawa berdoa pada Allah dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Gitu. Konsekuensi Nabi Adam dengan Siti Hawa, doraka pada Allah, jangan dekat-dekat buah khuldi, malahan makan. Ya karena dipengaruhi oleh setan, maka konsekuensi dipisahkan oleh Allah selama lebih dari 200 tahun. Dipisah antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang satu diturunkan oleh Allah di India, Nabi Adam. Yang satu lagi di Jeddah, di Arab Saudi. Selama lebih dari 200 tahun. Nangis dengan berdoa. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian dipertemukan oleh Allah Ta'ala. Hidup sejahtera, punya keturunan. Nabi Yunus pernah juga doraka. Doraka karena pengikutnya sedikit lah, orangnya susah-susah diajak dakwah juga lah, mau pergi aja lah, mau hijrah gitu. Allah tuh menegur sama Nabi Yunus, jangan begitu. Kemudian akhirnya dicoba mendapatkan ujian, ya menaiki perahu tuh, itu mau mau kerem baik, mau dalam saja diulis tengah. Oh, itu kenal lagi Nabi Yunus, kenal lagi Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus nyemplung di sini, nyemplung sendiri bela. Ternyata dimakan oleh ikan besar, ikan paus ke dalam satu riwayat sih. Nah, di sana itu Nabi Yunus masuk kepada kegelapan, gelap di dalamnya. Tapi Nabi Yunus doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Bagi orang-orang yang banyak dosa, merasa banyak dosa, bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Atau dengan konsep Nabi Adam, Robbana dolamna anfusana ila akhirih. Atau konsepnya Nabi Muhammad. Nah, itu istighfar. Ya, kalau Nabi Muhammad seorang yang sudah dijaga oleh Allah itu lebih dari 70 kali, maka kita mau umatnya ya 100 kali istighfar. Tapi ada juga nih Kang Ustadz, istighfarnya Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar itu Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bacalah sering-sering. Insya Allah yakin akan banyak dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka dengan demikian doa-doanya akan dikabul. Kemudian rezekinya akan mengalir gitu karena nggak ada penjagalan-penjagalan lagi. Nah, syukur-syukur ya dilakukan sholat taubat gitu. Sholat taubat itu 2 rakaat. Sebenarnya sholat taubat itu ya kapan saja sih, ba'da maghrib, ada sholat awabin itu sholat taubat itu. Ya, sholat mutlak, sholat taubat. Ya kalau orang orang sering-sering melaksanakan sholat tobat ibarat gitu, ibarat laptop itu sering di refresh gitu, HP sering di refresh, jadi akan bersih dari dosa-dosa, banyak diampuni. Maka kalau kalau belajar orang yang bersih dari noda-noda itu akan cepat hafal, cepat paham. Ya, maka orang-orang kayak gini ini potensinya itu belajar itu cepat paham dan ilmunya manfaat. Karena Allah berkehendak nih orang. Kalau kalau kata salah satu hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja orangnya yang sudah dikehendaki oleh Allah itu hidup bahagia di dunia dan di akhirat, maka kata baginda Rasul, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pandaikan dia, fahamkan dia dalam urusan agama. Jadi sholatnya itu bermutu, sholatnya berkualitas. Karena sudah dikehendaki oleh Allah, orang tersebut menjadi orang yang baik hidupnya di dunia. Dan juga hidup di akhiratnya baik. Jadi dilalanya tuh senang mengikuti kajian-kajian seperti ini tuh terus bertambah, bertambah, bertambah. Jadi
tidak memperhatikan siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Gitu. Imam Ali Karmal Wajah sih. Ungdur makola. Perhatikan apa yang disampaikan. Wala tangdur mankola. Jangan diperhatikan siapa yang ngomong. Bukan bukan tangga saya, bukan ustadz saya, bukan kiai saya. Nggak boleh begitu. Perhatikan apa yang disampaikan. Gitu. Nah, sedangkan sholat hajat itu biasanya malam hari sepertiga malam. Itu sholat hajat. Ya, syukur-syukur sholat tahajud juga. Kalau sholat tahajud disebutkan dalam Al-Quran itu wa minal laili falyatahajjad bih. Sebagian malam saja itu orang tuh hendaknya sholat tahajud. Sholat tahajud itu apa? Hukumnya sunnah. Nafilatan itu sunnah-sunnah tambahan. Ya, kalau di sholat fardunya lagi kurang khusyuk, kalau suka kita lagi bepergian, terlambat, dan lain seterusnya. Ibu-ibu suka datang bulan. Nah, itu sebagai sholat-sholat tambahnya itu sholat tahajud. Nah, filatan lak, ya, sholat sunnah tambahan untuk Anda. Asa ayat alta rabbuka maqama mahmuda. Semoga Tuhanmu akan mengangkatmu pada posisi yang mulia, yang terhormat. Iya, itu. Itu ada dalam Al-Quran disebutkan. Karena penting, maka disebutkan dalam Al-Quran. Sesuatu yang diungkap dalam Al-Quran itu karena sangat pentingnya. Maka Allah membimbing kepada hamba-hambanya yang taat untuk melaksanakan sholat tahajud walaupun sebentar, syukur ya 8 rakaat, nggak bisa ya 6 rakaat, nggak bisa ya 4 rakaat, nggak bisa ya sudah 2 rakaat tapi continue istiqomah. Orang-orang yang istiqomah dalam amalannya, dalam ibadahnya pada Allah Ta'ala, walaupun 1 rakaat untuk sholat witir atau tahajud 2 rakaat, terus dilakukan secara istiqomah, maka ada jaminan dari Allah Ta'ala. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat-malaikat itu ketika menjelang akhir hayatnya itu pada datang ketika sakit, ketika lagi ada yang dirasa itu malaikat datang. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau bersedih hati, jangan engkau takut wabsyiru. Bergembiralah Anda bil jannati allati kuntum tu'adun dengan sorga-sorga yang telah Allah janjikan untuk Anda. Makanya senyum. Orang sakit dia senyum. Ini karena nggak ada yang tahu kalau malaikat ada yang datang memberikan kabar gembira. Allah takhuf wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Wabsyiru bil jannati lati kuntum ta'adun. Bergembiralah dengan sorga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Maka senyum. Kenapa sih JJ bapaknya sih senyum-senyum anak kita ini JJ pada sedih, sayanya pada sedih, khawatir kehilangan bapak sih. Bapaknya aja senyum. Nah, jangan apa Anda semua pada sedih, pada nangis. Ya bapaknya sih, bapaknya bahagia sih, bapaknya senang. Cuma saja nggak diungkap kalau ada malaikat datang. Ya, gitu. Makanya pada akhir hayatnya, ya itu wajahnya bersinar, senyum. Iya, ya, kayak orang-orang di Palestina ya dibom tuh ya, ya, yang dibom itu pada senyum itu. Karena apa? Karena datang malaikat memberikan kabar gembira. Ya wabsyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Bergembiralah Anda semua dengan sorga yang telah Allah janjikan untuk Anda semua gitu. Beda dengan orang-orang yang mati dari kalangan orang Israel ya. Oh, aromanya ya membusuk ya, namanya makhluk, namanya manusia, makanan yang berbagai macam dimakan ya. Ya, air mah air, tapi airnya tuh berasa berbagai macam air ya. Ada daging, wes pokoknya sih manusia secara umum kalau meninggal dunia ya itu nanti akan jadi bangkai ya mayit dan akan menyebarkan aroma busuk secara umum. Tapi kalau orang
orang yang mati syahid, orang yang hafal Al-Quran dijaga oleh Allah Ta'ala akan menebarkan aroma, ya aroma misik, aroma yang harum gitu. Jadi intinya malam ini ya kita eh, catat bahwa kita semua itu punya dosa, ya punya kekhilafan, kesalahan, ya yang potensinya itu menghalang-halangi rezeki yang Allah siapkan untuk kita, terjegal. Ya, maka bagaimana supaya rezekinya lancar? Nah, di situ Allah bimbing melalui Rasulnya, hendaknya kita pada sholat taubat, pada ba'da maghrib, sholatnya sholat awabin. Ya sudah, niatnya sholat taubat saja. Usolli sunatat taubati, rokaatain lillahi ta'ala. Ya, rokat yang pertama baca surat Al-Kafirun. Ya, kemudian rokat yang kedua, tapi ada Al-Fatihah semua. Setelah Al-Fatihah tuh, rokat yang pertama surat Al-Kafirun. Nanti rokat yang kedua setelah Al-Fatihah itu surat Al-Ikhlas. Udah nggak apa-apa itu saja. Terus banyak-banyak istighfar. Ya, ya 100 kali sedang lah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Paling berapa menit gitu. Nanti malamnya ketika menjelang tidur ya berdoa pada Allah, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, berilah hamba kekuatan kesempatan untuk bangun jam 3:30 ya Allah. Gitu. Terus ya disababiai, dipantasi untuk bangun. Ada kemauan kuat berdoa pada Allah Ta'ala, kemudian pasang alarm, dipasang sebagai sababia. Jam 3:30 bangun. Nah, setelah bangun, ke kamar mandi hingga wudhu, kemudian sholat. Sholat tahajud, sholat hajat. Mohon dibimbing ya oleh Allah Ta'ala untuk ya memperoleh peluang-peluang usaha yang lebih berkembang. Oh, minta diberi yang ilham bimbingan oleh Allah untuk mendapatkan strategi, informasi strategi untuk memperoleh rezeki yang halal yang berkah. Dilalanya nanti ketemu, oh si Anu tuh usahanya Anu, dideketin silaturahmi, ya kemudian ditimba ilmunya, terus pakai konsep ATM. ATM siapa? Amati, tiru, modifikasi gitu. Nah, gitu Kang Ustadz, gampang sebenarnya sih untuk mendapatkan rezeki itu, tinggal ATM baik. ATM tuh amati, tiru, dan modifikasi. Tapi jangan lupa kita harus banyak istighfar pada Allah Ta'ala supaya rezekinya tuh bancar, rezekinya lancar. Ya, untuk apa? Supaya kita bisa banyak berbagi, supaya kita banyak infak, supaya kita bisa bersedekah mumpung hidup. Orang kalau sudah meninggal dunia nggak bisa sedekah. Orang kalau sudah meninggal dunia itu tidak bisa berinfak lagi mumpung masih hidup. Dan itu rezeki itu. Ya, kalau kita sudah meninggal dunia, aset-aset kita, rumah kita itu sudah berpindah tangan kepemilikannya menjadi apa? Menjadi barang tirkah, ya warisan. Sudah bukan punya kita lagi. Maka kalau mau disedekahkan ya itu harus diskusi, ya diskusi antara ahli waris. Tapi kalau kita saat ini masih hidup, hasil usaha kita, hasil kerja kita ya terserah kita. Nah, kita sedekahkan, ya kita berbagi, pasti itu dibalas oleh Allah Ta'ala. Ya. Makanya kita memohon pada Allah supaya ya diampuni dosa-dosanya, kemudian kita diberi kemudahan dalam mencari rezeki yang halal, penting halal dan berkah. Berkah itu ziyadatun fil khair. Ya, kira-kira gitu ya Kang Ustadz pada malam ini. Ya, mudah-mudahan ada inspirasi, motivasi untuk kita semua bahwa kita semua punya dosa ya sama Allah, punya dosa dengan sesama manusia, minta ditutupi aib-aibnya,
minta diampuni segala dosa-dosanya sehingga rezekinya akan lancar. Tidak menjegal lagi rezeki yang Allah berikan untuk kita karena kitanya sudah ya sedikit demi sedikit ya kitanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala melalui sholat ya sholat taubat melalui sholat hajat. Mohon pada Allah terutama doanya itu ya teraurat dari Nabi apa yang disampaikan oleh Nabi yang biasa dilakukan oleh Nabi. Cuma ada bocoran sedikit doa coba doa ya doa dengan bahasa sendiri di dalam hati ya sujud terakhir dalam sholat hajat ya sebelum tahiyat akhir. Berdoa pada Allah apa yang diminta, tapi diungkapnya dalam hati saja. Tidak diungkap secara lisan. Karena kalau diungkap secara lisan membatalkan sholat. Itu saja. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Ta'ala, Kang Ustadz. Kalau ada yang keliru itu karena kebodohan saya sendiri, mohon maaf. Ya. Mangga silakan. Barangkali ada yang nanya, Kang Ustadz ada di jam saya sih 4 menit. Iya, Ustaz. Setengah Iya, 10. baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ustadz yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab dan diskusi. Barangkali ada yang ingin tanyakan atau didiskusikan, kita berikan waktu pada Bapak Ibu peserta kajian Rumah Hijrah Yayasan Al-Falah. Seperti biasa, jika ingin menanyakan langsung, silakan bisa mengaktifkan mikrofonnya atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Mangga, Bapak Ibu. Nah, bapaknya belum bisa melihat ini, Kang Ustadz, ya. Masih trouble Zoom-nya. Nggih, Pak Ustadz, tidak apa-apa, Pak Ustadz. Kayaknya sudah pada kecapean nih, Kang Ustadz, ya. Masya Allah, luar Tapi biasa. direkam ya, Kang Ustadz, ya. Nggih, Bisa di... ada rekamannya, Pak Ustadz. Iya, nanti Bapak minta dikirim ya, Kang Ustadz, ya. Nggih, siap. Nanti kami kirim untuk link rekamannya, Pak Ustadz. Nggih, 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 nggih. Nih, mangga Bapak Ibu yang mau sharing, mau diskusi, mau bertanya boleh melalui chat. Kayaknya sudah dianggap cukup, Kang Ustadz. Barangkali ya, barangkali sudah pada kecapean. Itu ada yang masuk tuh Kang Ustadz. Nggih, dari kolom chat nih, Pak Ustadz. Oke. Urutan untuk sholatnya tahajud, hajat, ditutup witir. Berarti ada sebagai sholat penutup, Pak Ustadz. Ditutup witir Iya, berarti ya. iya, iya. Jadi kalau sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir itu sebenarnya saya tidak ada ketentuan mana saja gitu, Kang Ustadz. Nah, cuma secara umum tuh ya sholat witir itu menjadi penutup. Jadi dalam arti kalau sudah sholat witir secara teori ya sudah tidak melakukan apa-apa kecuali tidur gitu Kang Ustadz. Ya, tapi ada waktu-waktu tertentu seperti di bulan suci Ramadan itu kalau witir itu setelah ya setelah sholat witir setelah sholat tarawih. Yang mana sholat tarawih ini Kang Ustadz itu dianggapnya adalah qiyam. Jadi kalau qiyam bahasanya itu manqoma. Ya, manqoma. Siapa orangnya yang melakukan qiyam? Qiyam itu sholat tahajud gitu, Kang Ustadz. Ya, manqoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa orang yang melakukan qiyam, sholat tahajud. Sholat tahajud diawalkan yaitu sholat
sholat tarawih ini diawalkan di bulan suci Ramadan sih. Nah, yang qiyam tuh di situ. Nah, setelah ada yang 20 rakaat, yaitu yang diriwayatkan oleh sahabat Umar, ada yang 11 rakaat, itu yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, itu kedua-duanya benar semua, ya. Nah, itu kemudian eh, orang-orang saat itu pada sholat witir, Kang Ustadz. Setelah sholat witir ya sudah, itu tidak ada aktivitas lain ya setelah selain tidur. Nanti kita bangun lagi. Nah, mungkin di sana sholat hajat, sholat taubat gitu, Kang Ustadz. Ya, sambil baca, kemudian baca Al-Quran, nunggu, ya sambil sahur. Ya di situ di saat sahur itu doanya lagi dikabul oleh Allah tuh sampai datangnya waktu imsak dan 10 menit berikutnya ada eh, adzan adzan subuh gitu. Tapi eh, itu di bulan suci Ramadan, tapi kalau di hari-hari biasa ya silakan-silakan saja di akhir-akhir juga sholat sholat witir. Tapi secara umum sih ya secara umum antisipasi ketinggalan sholat witirnya itu maka di awal ada yang 3 rakaat, ada yang paket hemat 1 rakaat Kang Ustaz. Jadi 1 rakaat juga boleh. Ya sholat witir itu ya. Tapi ya secara istiqomah gitu. Baik, terima Untuk kasih Pak Ustadz. iya. Mohon izin Pak Ustadz ada pertanyaan lagi di kolom chat Zoom. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya, kalau sholat tahajud, apakah benar harus tidur terlebih dahulu? Karena sering begadang jaga bayi. Bolehkah sholat tanpa tidur dulu? Syukron Pak Ustadz. Nah, ya, baik. Ya. Untuk sholat tahajud ya pada prinsipnya sih ya setelah tidur ya tidur dulu baru bangun sholat tahajud. Tapi bagi orang-orang tertentu ya kayak ibu ini ya begadang jaga bayi. Bayi itu kadang-kadang ya namanya bayi ya apalagi ada yang dirasa nangis saja ya sampai bapaknya anak-anak nggak nyaman dirinya juga capek sekali. Ya daripada nanti ketinggalan sholat tahajudnya segera saja. Ya di awal walaupun belum tidur nggak apa-apa sholat sholat tahajud. Di bulan Ramadan juga pada sholat tahajudnya tuh ya setelah sholat Isya yaitu yang namanya sholat raweh tuh itu tuh sholat tahajud diawalkan itu tuh ya supaya lebih lebih aman gitu, tidak ketinggalan sholat tahajudnya. Itu yang sudah terbiasa sholat tahajud, ya sholat witir, itu akan tergolong orang-orang istiqomah. Kalau orang istiqomah tuh nanti ada malaikat turun memberikan kabar gembira. Kalau menjelang akhir hayatnya tuh itu Allah takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya nangis nangis tapi senyum karena prestasi yang sangat luar biasa ketika didatangi oleh malaikat ya dikasih kabar gembira karena ahli tahajud ya gitu jadi itu luar biasa mudah-mudahan kita diberi kekuatan kesempatan untuk istiqomah sholat tahajud sholat taubat sholat hajat dan lain seterusnya. Jadi boleh Kang Ustadz, walaupun belum tidur di malam hari, itu lebih awal sholat tahajudnya. Karena apa? Khawatir nanti nggak sempat lagi sholat tahajud karena ketiduran capek ngurus bayi. Ya, kira-kira gitu Kang Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mohon izin ada pertanyaan lagi, mungkin sebagai pertanyaan yang terakhir juga sebelum ditutup Pak Ustadz. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Apakah dianggap sah jika kita bacaan sholatnya kurang lengkap? iya. Baik. Itu kalau Al-Fatihah sih ya wajib ya.
Kalau sholat kalau baca surat Al-Fatihah dalam sholat itu wajib. Jikalau jikalau kita masih proses belajar, uh, kemudian Al-Fatihahnya atau tajwidnya kurang bagus, belum sesuai dengan tajwid dan makhorijul hurufnya. Diharapkan sholatnya jamaah saja jadi makmum, ya sambil diperbaiki, terus belajar. Kalau belajar itu sepanjang hayat. Ya rumah pada bocor, rumah pada gempal gitu, pada diperbaiki ya. Kenapa sholatnya nggak diperbaiki? Diperbaiki. Kira-kira gitu, Kang Ustadz. Ya, jadi sholatnya ya harus diperbaiki ya sambil berproses. Tapi kalau kita sholatnya dilakukan secara berjamaah, kita jadi makmum, insya Allah tercover semua oleh imam. Nah, strateginya begitu, Kang Ustadz. Ya, jadi sholatnya bagi orang-orang tertentu yang masih kurang lengkap, ya bacaan-bacaannya gitu, terutama surat Al-Fatihahnya, ya itu disarankan untuk sholat fardunya secara berjamaah. Adapun ya misalkan bacaan sholatnya kurang lengkap itu, ya yang intinya sih ada surat Al-Fatihahnya gitu. Kemudian kalau bacaan kurang lengkapnya itu, oh karena lagi buru-buru, Robbi fili warhamni wzuburni langsung gitu, nggak lengkap ya, nggak apa-apa. Ya, semuanya ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Ya, sambil diperbaiki hingga kita merasa nikmat pada saat sholat. Ya gitu. Sami Allahu liman hamidah. Tanpa baca Rabbana lakal hamdu. Oh, langsung saja intikal ke sujud. Tenaon-naon gitu. Tenaon-naon tuh nggak apa-apa gitu Kang Ustad gitu. Ya, yang penting sih masih mau sholat, ya mudah-mudahan dapat bimbingan hidayah gitu. Doanya lengkap di situ. Ya, gitu Kang Ustad. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini, Pak Ustadz. Nggih, nggih, nggih. Mangga, mangga, mangga. Oke, sebelum ditutup, kami silakan berikan kesempatan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan closing statement, Pak Ustadz, sebagai Ya, penutup. Terima kasih. baik. Jadi teman-teman semuanya, kita sebagai manusia di dunia ini banyak keliru, banyak khilaf, banyak dosa, baik dosa yang terkait dengan Allah Ta'ala maupun sama manusia, maka alangkah baiknya kita senantiasa banyak-banyak baca istighfar. Ya, kalau Rasul saja sering banyak istighfar, maka apalagi kita. Lebih bagus lagi kalau kita lakukan 2 rakaat setiap ada sholat maghrib. Namanya sholat taubat. Dan kemudian pada malam harinya sholat hajat. Sampaikan apa yang menjadi hajat-hajat kita, baik urusan duniawiyah maupun ukhrawiyah, ya kepada Allah Ta'ala. Kita adukan kepada Allah. Kita konsultasikan, kita laporkan kepada Allah Ta'ala dan mohon kiranya untuk mengabulkan doa-doa kita semua, mengabulkan hajat-hajat kita semua. Itu Kang Ustadz yang bisa disampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan pada Pak Ustadz yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa, Masya Allah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, teman-teman peserta Rumah Hijrah yang sudah luar biasa, Masya Allah nih, mengikuti kajian dari awal sampai akhir. Walaupun mungkin mohon maaf sebelumnya ada beberapa kendala, semoga tidak menutup semangat kita dalam menuntut ilmu. Semoga juga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat kita amalkan, istiqomahkan ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah. Baik, kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdik. bihamdika. Asyhadu an la Asyhadu ilaha an illa la anta. ilaha illa anta, Astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. atubu ilaik. Terima Ya, kasih Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya,